Halo pencinta film kungfu dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan buat kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati. Amin. Nah, kali ini saya punya rekomendasi film kungfu dan mungkin Anda belum menontonnya. Film ini menceritakan duel di kalangan para pendekar yang memperebutkan harta karun misterius yang ditinggalkan oleh raja pemberani yang bernama Li Zicheng. Karena ia ingin merebut harta karun misterius yang ditinggalkan tersebut, maka para pendekar sekte jahat merancang pertempuran adu domba antara pendekar Miao Renfeng dan penjaga harta karun yang bernama Hu Yidao. Dalam pertarungan itu, Hu Yidao dan Miao Renfeng meninggal secara tragis. Tetapi entah bagaimana, justru peta harta karun yang selama ini dicari-cari pun menghilang. Saking hausnya dalam menemukan harta karun misterius itu, para pencari harta karun misterius tidak pernah menyerah untuk menemukannya. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah kotak besi misterius itu selanjutnya? Seperti apakah harta karunnya dan siapakah yang mendapatkannya? Jika Anda penasaran dengan alur ceritanya, silakan tonton sampai habis. Namun sebelum layar bioskop dibuka, saya berterima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan kalian sukses selalu. Nah, jika kalian baru mampir di channel ini, jangan lupa pastikan Anda subscribe dulu ya. Ayo saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah subscribe, inilah alur ceritanya. Pada zaman dahulu kala, rahasia dari harta karun tersimpan di dalam sebuah peti besi. Peti ini dijaga oleh pendekar yang bernama Hu Yidao yang sangat kuat ilmu silatnya. Saat itu ada banyak pendekar hebat, namun hanya ada satu pendekar hebat yang bernama Miao Renfeng yang diyakini dapat menandingi ilmu kungfunya. Dari sekian banyak pendekar yang menginginkan kotak itu, ada seorang raja yang bernama Tian Guinong yang ingin sekali mengincar peti besi ini untuk menemukan lokasi harta karun. Tetapi dia takut terhadap Hu Yidao yang ilmu silatnya sangatlah tinggi. Oleh karena itu, trik politik pun dilakukannya untuk mengadu domba antara dua pendekar terhebat saat itu, yakni Hu Yidao dan Miao Renfeng. Caranya, dengan licik, Tian Guinong memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri Miao Renfeng, seolah-olah yang membunuhnya adalah pendekar Hu Yidao. Tidak hanya itu saja pemirsa, mereka juga menulis surat palsu yang mana istrinya adalah Hu Yidao mau menantang Miao Renfeng. Lebih sadis lagi, surat itu dikirim ke Miao Renfeng bersama dengan kepala istrinya yang dipenggal. Trik ini ternyata berhasil. Akhirnya dengan amarahnya, Miao Renfeng pun mencari Hu Yidao untuk membalaskan dendamnya. Maka terjadilah pertarungan sengit. Terlihat keduanya memang luar biasa. Tak salah jika mereka dicap sebagai pendekar nomor 1. Beberapa pukulan pun terlihat seimbang. Namun akhirnya keduanya sama-sama terluka oleh senjata masing-masing. Tak disangka dan tak diduga, ternyata senjata mereka yaitu pedang dan golok telah dibubuhi racun sebelumnya. Keduanya pun baru sadar ternyata mereka telah ditipu dengan cara adu domba. Namun sayang beribu sayang, ternyata racun itu telah bereaksi di tubuh mereka. Di saat ajal menjemput mereka, muncullah 5 pendekar dan seketika itu menyerang mereka berdua dengan mudah dan kedua pendekar terhebat saat itu pun tewas percuma. Beberapa bulan kemudian mereka mendengar kabar bahwa kotak besi itu ternyata berada di kampung Hujia. Sampai di sana, usaha mereka juga ternyata sia-sia karena kotak besi itu telah dibawa kabur oleh seorang anak kecil. Pemirsa, scene berpindah yang mana sudah 10 tahun lebih berita hilangnya kotak besi itu telah berlalu. Tiba-tiba kembali rumor yang mana keberadaan kotak besi itu kembali muncul. Rupanya kotak besi itu dikabarkan ada di dalam sebuah jasa ekspedisi. Mendengar hal ini, Raja Tian Guinong memerintah anak buahnya untuk menyerang ke sana demi mendapatkan kotak itu. Pemirsa, untuk lebih memahami alur ceritanya, maka perlu dijelaskan dahulu bahwa ternyata anak buah sang raja yang diutus itu terdiri dari 2 kubu dan mereka saling bersaing untuk mendapatkan kotak besi itu. Kubu pertama dipimpin oleh pendekar Tao, dan kubu kedua dipimpin oleh pendekar Bao Shu. Pendekar Tao mengirim 2 bawahannya yang bernama Yinji dan yang lain bernama Gui Yu.
sedangkan Baoshu hanya mengirim pendekar wanitanya bernama Qingwen yang adalah anak angkatnya. Kita lanjut. Mendengar adanya perintah raja, para utusan pun tak segan menyerang biro ekspedisi tersebut untuk segera menemukan kotak besi misterius. Setelah membantai anggota biro ekspedisi, mereka pun berhasil mendapatkannya. Di markas, Raja Tian Guinong merasa senang karena anak buahnya telah berhasil mendapatkan kotak besi misterius yang di dalamnya ternyata terdapat lokasi peta harta karun. Tak puas dengan usahanya, Raja Tian Guinong pun kembali mengirim 2 kubu bawahannya untuk pergi menemukan harta karun. Malahan sang raja berjanji akan memberikan jabatan tinggi di kerajaan bagi siapa yang berhasil mendapatkan harta karun itu duluan. Sebagaimana di peta, lokasi harta karun ternyata berada di pegunungan salju Feihu. Mendengar hal ini, kedua kubu pun berangkat. Namun kali ini, raja mengutus lebih banyak pendekar, dan kubu Baoshu terdiri dari 2 pendekar yaitu Qingwen dan Lao Sai. Kubu Tao terdiri dari 4 pendekar yakni Yinji, Guiyu, Sanyang, dan Zhou Yunyang. Jadi jumlah seluruhnya ada 8 orang, sehingga dalam dunia persilatan mereka dikenal sebagai 8 penjahat. Pemirsa, scene pun berpindah di mana mereka pun berangkat ke lokasi yang dituju, yaitu pegunungan salju Feihu. Karena capek, mereka mampir di sebuah penginapan dan mendapatkan makan malam di sana. Di sana, pelayan dan pemilik penginapan menjamu mereka dengan baik. Tak disangka sang pemilik penginapan mengetahui tujuan mereka di sana. Ia pun menceritakan bahwa untuk menemukan harta karun, peta saja tidaklah cukup karena tanpa kunci pembuka, maka peta harta karun itu tidak ada artinya. Dia juga menegaskan bahwa di pegunungan salju Feihu itu, di sana ada rubah terbang yang adalah reinkarnasi dari jiwa Hu Yidao. Bagi yang masuk gunung itu, mereka pasti tidak akan pernah keluar hidup-hidup, kata pemilik penginapan. Mendengar hal itu, pemimpin Tao memaksa si pemilik penginapan untuk memberikan kunci rahasia yang diperlukan untuk membuka pintu harta karun. Karena berdasarkan peta, letak kunci itu tersimpan di dalam penginapannya, kata Tao. Walau diancam, si pemilik penginapan tetap menolak memberitahu mereka dan akhirnya ia pun harus meregang nyawa. Setelah itu, mereka pun langsung saling berlomba untuk mencari kunci yang dimaksud di semua ruangan penginapan. Alhasil, Yinji berhasil menemukannya terlebih dahulu dalam sebuah ruangan. Dalam pengejaran itu, kedua kubu saling bertarung dengan jurus rahasia masing-masing. Terlihat Tao berhadapan dengan Lao Sai dan Qingwen melawan Zhou Yunyang. Terlihat Tao sempoyongan karena serangan-serangan jurus Lao Sai. Namun dengan jurus rahasianya, akhirnya Tao mampu membunuhnya. Namun tiba-tiba Guiyu muncul untuk memberikan kunci kotak harta karun padanya. Namun tanpa dia sangka, Guiyu langsung menusukkan goloknya dan ia pun tewas. Di sisi lain terlihat pertarungan Qingwen berhadapan Zhou Yunsang. Akhirnya Qingwen berhasil membunuh Zhou Yunyang dengan keahlian rahasianya berupa kunang-kunang beracun. Sesudah itu pula terlihat Qingwen lanjut bertarung dengan Sanyang. Ternyata Sanyang lebih kuat darinya karena ia memiliki jurus rahasia jaring laba-labanya yang tak kasat mata. Saat ajal mau menjemputnya, tiba-tiba Guiyu datang menolong Qingwen. Awalnya, Guiyu pun kalah bertarung dengannya karena jurus itu. Tetapi kemudian ia mengeluarkan jurus rahasia, yaitu ia mampu menggerakkan golok pendek gandanya secara telekinesis. Dan akhirnya golok itu pun diraih dan memutus jeratannya dan menghunuskan ke tubuh Sanyang, dan Sanyang pun tewas. Saat dipikir semua telah meninggal, muncullah sosok yang dikira sudah mati, yaitu Baoshu. Pemirsa, ternyata jurus rahasia Baoshu adalah saat dia mati, lipan peliharaannya akan keluar dari kantongnya dan menggigitnya, maka dia pun akan bangkit lagi. Wah, jadi pingin memiliki ilmu ini ya pemirsa? Kita lanjut. Akhirnya pertarungan Guiyu melawan Baoshu pun tak bisa dihindari. Akhirnya Guiyu bukanlah tandingannya. Akhirnya identitas asli Guiyu pun ketahuan.
Guyu adalah anak dari Hu Yidao. Nama aslinya adalah Hu Fei. Dia selama ini berupaya untuk membalas dendam kematian orang tuanya. Ternyata Guyu adalah si rubah terbang dari pegunungan salju yang diketakuti. Karena Qingwen merasa dia telah dibohongi selama ini, ia pun menusuk Guyu. Akhirnya, ia terjatuh ke dalam jurang. Setelah mendapatkan kunci harta karun, Bao Shui dan putri angkatnya Qingwen pergi ke lokasi harta karun. Merasa bangga dengan adanya harta karun berlimpah, ternyata di lokasi itu harta karunnya tidak bisa didapat karena posisinya ternyata ada di bawah es yang tebal dan dalam. Kalau mereka ingin mengambilnya, ya sama saja dengan bunuh diri. Wele. Pemirsa, saat Bao Shui tidak mau menerima kenyataan ini, Qingwen pun tiba-tiba menyerangnya. Bao Shui kebingungan akan tindakan putri angkatnya ini, tetapi ia berhasil menangkis serangan itu dan justru menjatuhkan Qingwen dan pertarungan pun berlanjut. Walau Qingwen tidak berkutik menghadapinya, ia berhasil menggores wajah Bao Shui dengan belatinya dan belati itu ternyata sudah diolesi racun, sama dengan racun yang digunakan ketika mereka membunuh Hu Yidao dan Miao Renfeng dahulu. Dengan kecewa, Bao Shui bersiap melancarkan serangan terakhir untuk membunuh Qingwen. Tiba-tiba muncul Guyu yang ternyata tidaklah mati. Rupanya ia dan Qingwen cuma bersandiwara. Guyu mengeluarkan jurus pamungkas ilmu golok keluarga Hu seperti yang pernah digunakan ayahnya Hu Yidao. Akhirnya Bao Shui pun tewas terkena satu serangan dadakan maha dahsyat itu. Ternyata baru diketahui bahwa Qingwen adalah anak dari pendekar Miao Renfeng. Nama aslinya adalah Miao Ruolan yang menyamar menjadi anak angkat Bao Shui, merancang Guyu bergabung hanya untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Guyu berbalik ke kediaman Tian Guinong untuk melaporkan bahwa ia berhasil menemukan harta karun dalam sebuah kotak. Sebagai pahlawan yang berhasil membawa harta karun di kerajaan, maka dia diperbolehkan untuk masuk bersama dengan senjatanya ke dalam ruangan Tian Guinong. Kotak pun dibuka dan ternyata isinya adalah kunang-kunang beracun yang merupakan senjata rahasia Qingwen. Dan akhirnya Raja Tian Guinong pun tewas dan film pun tamat. Nah pemirsa, itulah alur ceritanya. Semoga Anda terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya.